Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Arifin. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan tentang mengenal diri. Hakikatnya mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Untuk itu saya ajak saudara-saudara menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Begini saudara-saudara, yang namanya diri. Ya, kalimat barang siapa mengenal dirinya. Nah, berarti ini kalimat ini mengandung maksud ya, ajakan atau seruan. Pentingnya kita untuk mengenal diri. Untuk mengenal diri ini. Ini saudara-saudara, paling sederhana ya bahasanya ya. Masa sih diri ini, kalau diri ini awake dhewe ya, masa dirinya sendiri nggak pengen dikenali? Mengenal dengan tahu kan beda. Kalau kita tahu tiap hari, ya gimana nggak melihat? Wong tiap hari kita lihat, mata juga di awake dhewe ini satu badan kok. Tapi dengan kita mengenal, mengetahui yang sebenarnya diri ini, supaya ini ada rasa syukur yang luar biasa. Ada rasa syukur yang sangat tinggi terhadap penciptanya, terhadap Allah. Kenapa? Karena kita ini barang jadi loh. Ibaratnya barang ya barang sudah jadi, barangnya hebat lagi. Hebat, udah kualitas tinggi, ya kan, sudah sempurna, katanya sempurna, lahir batin, ada akal, pikiran, hati, segala macam, sempurna lah. Terus canggih, ya strukturnya kalau kita lihat dalam badan ini ya, organ-organ kita ini ya, ini strukturnya luar biasa, hubungan satu organ dengan organ yang lain. Walaupun jelewimet atau kabar-kabar saraf-saraf luar biasa sempurnanya, hebatnya. Nanti ada pembagian tugas masing-masing harus diserap, terus sisanya dibuang kemana. Wah, luar biasa lah. Saya nggak begitu paham masalah itu. Ya, terus canggihnya luar biasa. Kita nggak harus manual. Kalau kencing cari setelannya megang no, itu loh di dalam ini yang bekerja secara otomatis. Nah, kalau diibaratkan kita ini produk ya, yang berarti yang hebat ya. Kalau super namanya. Terus kita ini hanya membawa hanya membawa saja. Tuhan yang menjadikan. Kalau manusia ya misalnya ya, kalau bikin itu kan ribet ya prosesnya ini segala macam. Berarti yang ribet yang membikin, yang ribet, yang mikir, yang merancangnya ya, waduh segala macamnya lah, ya kan. Kalau prosesnya ya seperti itu, ya kan. Ini agar kita menghargai, rasa bersyukur yang luar biasa. Apalagi gak sembarangan kita katanya manusia ini penciptaan tertinggi loh, punya makhluk tertinggi dibandingkan makhluk yang lain loh. Ini nanti ada pembahasan lain, ini saya jelaskan nanti. Kalau goibnya ini lebih goib dari makhluk yang lain loh, hebatnya tuh makhluk manusia ini. Kasarnya paling kasar, paling kejam, melebihi binatang, melebihi setan. Ketika perang, berapa manusia terbunuh. Wah, itu kejamnya manusia, kasarnya manusia. Oke, kembali lagi kepada mengenal diri. Nah, barang jadi manusia ini penciptaan sempurna, penciptaan tertinggi sebagai khalifah dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini mengeluh terhadap diri ini. Kadang-kadang kecewa terhadap diri ini. Kadang-kadang menyesali akan diri ini. Tuhan ini sudah mengistimewakan luar biasa membuat kita ini. Memberi keistimewaan, memberi kelebihan dibandingkan yang lain. Wis pokoknya apalagi nang awake dhewe lah, manusia lah.
Kita hanya membawanya sesuatu yang paling berharga, hebat segala macam. Kita bangga dong. Kita ini selalu bahagia mesti nih. Tidak kecewa, tidak menyesal, tidak bingung melihat diri, membawa diri ini, gawai diri bingung, susah, sedih, marah. Ini kalau kita memahami kehidupan yang di luar diri kita ini, kita ingin tahu, ingin kenal. Karena semua ini berkaitan dengan manusia. Kalau nggak ada manusia, nggak ada artinya. Jadi sumber utamanya manusia. Yang kedua ya, kalau kita ini sudah dikatakan pencipta tertinggi yang lebih unggul dan segala macamnya, kenapa kita ini melihat yang di luar diri kita ini, ya kan, sebenarnya tidak ada artinya, karena nggak sebanding dengan nilainya diri kita, nggak ada apa-apanya, gampang ngono lah. Jadi kita nggak ada hubungan, sebenarnya kita merasa kurang, ya kan, yang sudah punya harta banyak terus kita kurang terus, itu apa itu? Kalau akhirnya itu bisa terlalu banyak merusak, kalau terlalu banyak menjadi sampah, menjadi kotornya diri kita. Kalau itu akan merusak diri kita, kita jaga dengan kebahagiaan, dengan nilai-nilai yang luar biasa, keunggulan yang luar biasa dalam diri kita. Oke, kita kembali untuk mengupas ya, mengupas siapa, apa dan bagaimana sih wujud diri kita ini. Di balik wujud ini siapa? Ya, ini luar biasanya kita. Yang menciptakan itu Tuhan, kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Keberadaan Tuhan ini tidak ada yang mendahului Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu apapun kecuali Tuhan. Terus setelahnya kemudian ada sesuatu, itu adalah Tuhan sendiri, penciptaannya Tuhan. Berarti kalau Tuhan menciptakan tidak membutuhkan bahan-bahan seperti kita, ya kan? Sehingga kalau kita membuat sesuatu bergantung kepada yang lain, membutuhkan yang lain, alat, bahan, ya kan? Kalau Tuhan tidak. Berarti ini ya, ini wujud, ini karya Tuhan, ini ciptaan Tuhan yang namanya kulit. Nah, kulit ini dia hidup, terwujud dan hidup. Nah, wujud itu bukan dari kulitnya wujud, kan tidak. Yang namanya kulit ini wujud kulit dan hidup. Ini kalau apa namanya luka bisa nutup, ada jaringannya dan sebagainya. Nah, hidupnya kulit ini dan berkembangnya kulit ini, apakah dari kulit sendiri? Tidak. Apakah TV menciptakan onderdilnya? Tidak. Apakah TV menciptakan layarnya? Tidak. TV ini barang jadi, sudah ada layar, sudah ada onderdil, itu diarani, aranan, tetenger. Kulit ini sebenarnya tetenger, nama. Barang ini namanya jadi ini kulit. Tapi di balik kulit ini apa? Yang mau wujudkan kulit ini apa? Apa kulit? Bukan. Apa-apa bukan, apa-apa itu gak ada. Berarti ini adalah kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, kehendaknya Allah menghendaki kulit ini. Kebesarannya Allah mewujudkan kulit ini. Kekuasaan Allah mewujudkan kulit ini, dan maha wujudnya Allah mewujudkan kulit ini. Dan sekarang kemahan Allah ini di sini, ya kan? Karena Tuhan maha wujud, mewujudkan sesuatu yang diciptakan, real wujudnya ada. Segala sesuatu diciptakan karena Allah maha mencipta, makanya selalu menciptakan, diciptakan terus. Disitulah kebenarannya maha mencipta. Disitulah kebenarannya maha kuasa. Ini kekuasaannya. Kekuasaannya selalu ada di mana-mana. Ini kekuasaan ini berkembang menjadi kekuasaannya terus. Berjalan kekuasaannya ini di sini. Nah, wujud inilah yang wujudnya karena Tuhan menciptakan. Tuhan itu benar kalau menciptakan, yang menciptakan. Kalau wujud ya wujud benar. Maha wujud itu wujudnya ya ciptaan itu benar, real. Ini loh kulit real, loh real.
Apalagi juga Tuhan tidak hanya wujudkan kulit, wujudkan mata itu real. Nah, namanya wujud mata ini melihat, ya wujud mata ini benar-benar melihat. Ini loh bisa melihat ini, bisa melihat ini. Lah, semua ternyata Tuhan mah pencipta, lalu pencipta banyak. Tapi ciptaannya itu Allah bukan bahan dari di luar Allah. Bahannya adalah kekuasaannya sendiri. Bahannya adalah kehendaknya sendiri. Berarti ini adalah wujud kekuasaannya, wujud kehendaknya, wujud kebesaran, wujud keagungannya. Cuma karena Tuhan ini juga mau menciptakan tadi itu, ya karena mau menciptakan berarti ciptaan yang lain itu ada dalam sini nyata. Nah untuk kebenarannya mata ini melihat, ya ini wujudnya. Wujud kasat matanya kulit, gitu loh. Mau wujudnya wujud kulit yang bisa kita benarkan, kita nyatakan kebenarannya karena sudah saya lihat dan kita sentuh. Yang namanya benda ya ini kebenarannya. Tapi benda ini terwujud karena kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya. Nah kalau kita boleh melihat dengan hati atau dengan mata yang lain, enggak ada ini. Ini ada, ini wujud kasar ini kan karena hubungan sinerginya dengan yang kebendaan juga seperti mata. Jadi dengan kasat mata sudah benda. Tapi kalau tidak dengan kasat mata, ini ada kekuasaan Allah, kehendak Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Begitupun ini mata. Mata ini wujud kebendaan karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada dan segala sesuatunya itu ada arahan di kabeh, dinamakan semua. Nah, itu nyata kalau mata. Tapi mata bagaimana hidup? Nggak bisa barang segini aja hidup dari mana? Dia bisa mengatur penglihatan, bisa nangkap pupilnya kecil membesar misalnya. Terus bagaimana dia benda bisa hidup sendiri? Ini kan kasat mata. Kebendaan, ya kita pegang ya iya. Tapi ini sebenarnya kekuasaan Allah di dalamnya ini. Kehendak Allah yang mau wujud ini. Gitu loh. Nah kenapa harus menciptakan, harus ada semua? Jangan lupa Allah ini berkehendak, kehendak itu jalan yang ada semua. Karena Allah maha kuasa, maha kekuasaannya ya ada semua. Rumput aja satu jenis enggak banyak, pendek-pendek ini banyak lah pokoknya. Itulah kekatnya mengenal diri. Disinilah kita mengenal. Ya sebenarnya adalah Tuhan, kekuasaannya segala macamnya. Bukan siapa-siapa. Wujudnya diri, melalui diri inilah, melalui manusia inilah kita mengetahui Tuhan. Ya bagaimana ini wujudnya, kekuasaannya, kehendaknya. Itulah saudara-saudara yang namanya mengenal diri. Jangan lupa wajib subscribe supaya berkembang ya, dan ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.